Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Wa qala Nabi SAW, ad-du'a muhul ibadah. Sadaqallah sadaqa Rasulullah SAW. Sa'imin wa sa'imat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah saum hari yang kelima. Mudah-mudahan insyaallah segala aktivitas dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat sa'imin wa sa'imat rahimakumullah. Pada hari yang kelima ini tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilawah Al-Quran kita menjadikan tambahan kebaikan bagi kita. Juga segala doa dan permohonan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa istiqomahkan kita melakukan sholat sunnah tarawih. Karena nanti malam yang ke-6 Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kebaikan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan pahala sebagaimana orang tadi melaksanakan ibadah sholat di Masjid Baitul Ma'mur. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih malam yang ke-6. Bagaimana tanah, bebatuan yang kita lalui semuanya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita. Hadirin sa'imin wa sa'imat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa yang kita lakukan adalah merupakan bentuk cinta kasih Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, agar kita senantiasa hidupnya selalu mendapatkan limpahan rahmah, keberkahan, ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita hidup memperoleh kebahagiaan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga memperoleh daripada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhiratnya. Segala permohonannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cara kecuali kita banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka Allah akan memperkenankan doa kita semuanya. Doa artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tempat segala sesuatu terkabulnya doa hambanya, yaitu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita minta, pasti Allah akan kasih. Minta hidayah, Allah akan kasih. Minta taufik inayah, juga yang minta supaya kita hidupnya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak keturunan kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua permohonan hamba pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran tadi dijelaskan, mintalah kepadaku maka Allah akan memperkenankan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda ketawaduan kita kepada Allah adalah meminta kepada Allah. Bukankah Allah sudah perintahkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kalau hidup kita pengen mendapatkan pertolongan dari Allah, syaratnya adalah na'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat 5 waktu kita kerjakan dengan baik, bukan hanya fardu, tapi juga yang sunnah kita lakukan. Karena apa? Amaliyah sunnah akan bisa menutupi kekurangan dalam ibadah yang fardu tersebut. Makanya dalam setiap ibadah Allah sandingkan. Ada salat fardu, ada salat sunnah. Ada saum fardu, ada saum sunnah. Ada haji, ada umrah. Ada zakat, ada sedekah. Dan amaliyah-amaliyah yang lain itu Allah sandingkan antara yang wajib juga ada amaliyah yang sunnah, supaya barangkali dalam amaliyah yang wajib ada kekurangan, maka ditutup dengan amaliyah yang sunnah. Hadirin jamaah sa'imin wa sa'imat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga doa adalah merupakan muhul ibadah, sumsumnya ibadah, kekuatan dalam ibadah. Bahkan orang yang sombong, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dia adalah orang yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya cukup dengan keadaan yang ada. Mentang-mentang dia sudah punya rumah yang mewah, mobil yang megah, uang yang banyak diinvestasikan, seakan dia akan tercukupi 7 turunan. Tidak akan mengalami kekurangan. Padahal di sisi yang lain, boleh dia punya kekayaan harta benda, tapi juga butuh daripada kesehatan. Bukan kesehatan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya uang kita banyak, rezeki kita berlimpah ruah, tapi kalau kita dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa biaya yang kita keluarkan untuk mengobati penyakit tersebut. Ada rezeki yang paling besar yang kadang-kala kita lupa. Ini harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mewajibkan dalam salat 17 kali kita minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Yaitu orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Itulah orang-orang yang disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun ingin seperti mereka. Tidak ada cara lain supaya kita memperoleh kenikmatan yang Allah jamin terhadap orang-orang yang tadi disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim adalah bagaimana diantaranya, di samping kita berusaha ikhtiar ibadah, juga doa sebagai silahul mukminin, kekuatan senjata kita bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir bandang karena doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan dari perut ikan karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa diselamatkan dari Raja Fir'aun karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika berada di Gua Sur dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab. Ternyata subhanallah, kekuatan doa ketika Umar saat itu, ketika Abu Bakar saat itu berkata kepada Rasul sallam, ya Rasulullah, bagaimana keadaan orang-orang kafir Quraisy? Aku lihat telapak kakinya, dan pasti dia menengok ke bawah akan melihat kondisi kita yang ada di bawah. Tapi apa yang Nabi sampaikan? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Enggak perlu takut wahai Abu Bakar, enggak perlu sedih wahai Abu Bakar, Allah beserta kita. Maka kalau kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat baik, insya Allah hidup kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa sesungguhnya doa adalah senjata umat Islam, dan tanda orang yang mendapatkan rahmat dari Allah adalah orang yang senantiasa merasa diri kita ini lemah dan hanya kepada Allah kita mohon bantuan dan pertolongan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.